adalah nutrisi untuk kesehatanmu. Karena gigi ini juga bagian tubuh kita, rongga mulut juga bagian tubuh kita. Jadi semua mengacu ke sini. Next. Kemudian macam nutrisi. Kita kan banyak makanan ya, ada banyak. Ada yang disebut makronutrien. Makronutrien itu apa? Berupa karbohidrat ya. Tadi nasi, kemudian tepung-tepungan, kemudian kala dan sebagainya. Protein daging bisa dari bahan sumber hewani, bisa dari sumber nabati, dan lemak. Lemak itu ada di daging ya. Ini semua sebagai sumber cadangan energi dan membangun jaringan. Tapi yang pecah pertama kali yang di metabolisme itu adalah karbohidrat. Jadi kalau kita ingin kurus ya kurangi karbohidratnya. Tapi kalau orang biasa normal ya kita harus tetap makan karbohidrat karena kalau enggak nanti proteinnya yang digiling sama lemaknya jadi tambah kurus kecil. Yang kedua mikronutrien. Mikro karena bentuknya kecil dibutuhkan hanya mikrogram jumlahnya. Ini berupa vitamin dan mineral yang mendukung berbagai proses metabolisme, memperkuat sistem imun, imunitas kita supaya nggak sering sakit, serta menjaga keseimbangan cairan dan fungsi saraf. Jadi ini gambarnya makronutrien yang di sini mikronutrien berupa vitamin A, B, C dan D dan sebagainya. Sebetulnya apa hubungan nutrisi dengan kesehatan lubang mulut dan gigi? Ini yang perlu kita jawab ya. Apakah harus kita semuanya seperti tadi kita mengkonsumsi? Nah, tapi sebelumnya kita jelaskan fungsi gigi. Kita semua pasti punya gigi ya. Nah, fungsi sebagai samping punya makanan, estetika sangat penting. Jadi kita pastikan lihat ada kawan kita pakai mungkin gigi tiruan dan apa, mungkin belum sempat juga mengganti gigi tiruannya. Tentu penampilannya kan berbeda ya. Kemudian untuk fungsi berbicara, jadi sebaiknya gigi itu kita pertahankan dengan baik. Ya itu dimulai dari awal sebetulnya. Jenis-jenis gigi saya kira sudah mengenal semua. Jadi ada gigi seri, geraham, dan premolar yang untuk menghasilkan makanan yang lebih kecil. Next. Ini nutrisi ini nanti yang akan saya bicarakan ada dua macam. Yang pertama fungsi nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan gigi. Yang kedua nutrisi kaitannya dengan kerusakan gigi. Jadi yang pertama ini. Jadi kebutuhan nutrisi di tubuh secara keseluruhan adalah mendukung kebutuhan pertumbuhan rongga mulut dan gigi. Ini diantara gambar di situ yang penting untuk gigi dan gusi itu ada susu, ada ikan protein, kemudian ada buah-buahan itu mengandung vitamin dan mineral. Tapi apakah cukup itu ya? Tidak. Ini yang utama. Nah, ini kalau kita melihat gigi, mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu ya gigi kita itu ada apa? Tadi orang bilang keras gigi kok keras gitu ya. Keras memang keras. Tapi sebetulnya yang keras itu cuma di bagian luar. Bagian kemakil atau enamel ya. Yang luar itu yang putih. Kemudian bawahnya itu namanya dentin yang kuning itu. Itu ya keras tapi sudah lebih lunak lagi. Jadi yang paling keras itu yang atas yang di dalam dentin itu ada rongga yang isinya pembuluh saraf, pembuluh darah ada di sini. Jadi kalau kita sakit gigi ya berarti lubangnya itu sudah menembus enamel dan dentin itu ya. Jadi kenapa itu? Terus gigi ini tadi Nora bilang gigi keras kok udah apa ini? Ini tetap ada pembuluh darahnya, ada sarafnya. Jadi pembuluh darah itu dari mana? Dari jaringan di sini semua. Jadi ada persarafannya, ada pembuluh darahnya. Itu hidup terus, nggak mati. Kecuali kalau gigi yang mati sudah dilakukan pengobatan, itu beda. Sudah nggak ada persarafan, nggak ada pembuluh darah. Ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi kenapa kita juga perlu. Kemudian di situ ada gusi. Gusi kalau kita nyebutnya gingiva. Gusi itu juga penting kalau kita kekurangan vitamin C, mungkin kita sering menghabiskan gigi, sering berdarah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi gigi merupakan bagian tubuh yang tumbuh dan berkembang.
hamil kekurangan nutrisi, terutama zat pembentuk tulang dan gigi, itu akan berpengaruh terhadap benih gigi pada putranya nanti. Ini adalah gambaran bahwa kita mengkonsumsi nutrisi itu untuk gigi itu dimulai pada saat ibu hamil. 4 minggu itu sudah mulai muncul lapisan gigi, jadi sudah ada. Nah ini yang sebelah kiri sana itu gigi susu ya, gigi susu, dan yang di sini jumlahnya untuk gigi dewasa. Jadi kita lebih banyak di sini, kita lihat ada berapa bulan nanti dia erupsi. Erupsinya memang untuk gigi susu baru 6 bulan, tetapi benih gigi sudah mulai tumbuh 4 minggu. 4 minggu itu sudah artinya bahwa kalau ibu hamil, mungkin bapak ibu di sini kan sudah banyak yang putranya atau cucunya nanti itu bisa ketahuan. Kemudian zat gizi yang penting untuk pertumbuhan gigi di sini, yang untuk kekuatan gigi dan tulang rahang itu mineral, itu kalsium, fosfor, kloret. Ini banyak terdapat di bahan hewani ya, ada di sini. Kemudian buah-buahan juga, vitamin D, penyerapan kalsium ini juga di hewani. Untuk vitamin D ini juga sebetulnya tidak harus dikonsumsi dari sinar matahari pagi hari. Biasanya ibu-ibu itu kalau olahraga pagi-pagi itu sudah pada nyium semua gini nyium. Nah, itu padahal sampai jam 10 itu kulit kita itu butuh sintesis vitamin D, pembentukan vitamin D di kulit. Jadi kalau ada orang tua yang tinggal di rumah di kamar terus itu bisa mengalami kekurangan vitamin D. Jadi nggak usah takut kalau pagi-pagi itu jemur matahari. Vitamin D ini metabolismenya juga terkait dengan kalsium dan fosfor. Jadi saling terkait dengan sendiri ya. Kemudian protein, ini protein ini membentuk jaringan gigi dan besi. Gigi walaupun tebal seperti tulang, tapi pembentukan pertamanya adalah membentuk matriks yang lunak. Baru yang dimana itu ada protein. Setelah itu baru pengerasan. Pengerasan itu ditambahi kalsium. Mengalami kejadian ini. Yang pertama, karies gigi itu gigi lubang. Kenapa kok bisa terjadi gigi lubang? Wong tebel tulang, ya. Tulang kok bisa keropos? Itu karena ada bakteri dan sisa makanan. Jadi kalau kita makan, kita bersihkan 4 jam itu akan membentuk selaput tipis yang menempel pada gigi. Dan ini kalau terus tidak disikat itu nanti akan mengalami pengerasan, yaitu dengan mineral-mineral seperti kalsium, fosfor, sehingga terus yang fosfor itu yang plak ya, terjadi plak. Kalau yang gigi lubang, bakteri dan sisa makanan ini membentuk asam ya. Jadi sisa makanan yang ada di dalam rongga mulut kita itu dengan bakteri akan dihasilkan asam, namanya asam laktat gitu ya. Itu bersifat asam, pH-nya rendah. Ini banyak terdapat pada gula, kalau kita mengkonsumsi gula, sirup dan sebagainya, sehingga akan terjadi kerusakan itu. Karena asam kan sifatnya merusak ya. Itu jadi seperti itu. Terus kalau pertumbuhan itu kekurangan nutrisi juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan gigi permanen. Fluorosis ini kebanyakan fluor. Ini biasanya pada daerah-daerah tertentu itu banyak kandungan air yang di tanah itu fluornya banyak. Tapi yang sekarang ini yang kita minum air aqua dan sebagainya itu sudah ada standarisasinya. Sudah. Obat-obatan zat kimia juga dapat menambahkan. Nah untuk nutrisi ini yang penting di sini, ini ada tepung yang sebetulnya dia itu membentuk tenaga, tetapi juga merusak gigi. Tadi di awal kan gunanya karbohidrat, glukosa, wah itu untuk supaya kita aktivitas. Tapi ini glukosa sumber energi tanah, tapi bila berlebihan di dalam mulut bisa menyebabkan gigi berlubang. Jadi kalau kita sederhana aja makan keripik, nyam, tapi terus kita nggak segera gosok gigi.
nempel ya. Itu nanti dengan bakteri akan menghasilkan asam merusak gigi, jadi giginya jadi lubang. Ada lagi sukrosa. Sukrosa ini, kalau glukosa ini yang molekul karbohidrat yang paling sederhana. Tapi kalau sukrosa ini gabungan glukosa dan fruktosa. Jadi ada dua molekul gabungan. Tapi ini yang paling merusak gigi karena memicu terbentuknya plaque dan asam. Ini banyak didapat di gula sirup. Kemudian fruktosa banyak pada buah-buahan dari buah segar, tapi berbahaya bila diminum dalam bentuk jus dan air minum ya. Karena sering tertinggal di situ manisnya. Jadi kalau makan buah itu sebenarnya yang paling enak ya buah potong itu nggak usah jus. Aman untuk gigi. Ini tadi ringkasannya tadi. Ya, kalau gula sederhana adalah nasi, roti, kentang, jagung, fruktosa, gula pasir, permen, coklat, minuman manis, pokoknya enak-enak itu semua. Kita harus segera gosok gigi. Atau kalau nggak sempat, kumur-kumur. Kemudian sukrosa gula sederhana, tadi sudah. Sekarang karbohidrat dan lubang gigi. Jadi karbohidrat itu yang saya maksud tadi itu glukosa, sukrosa, fruktosa itu sebagai bahan utama bagaimana kerusakan gigi dapat terjadi. Kita sebut substrat utama. Kemudian fermentasi oleh bakteri, maksudnya bakteri itu mengubah bahan itu menjadi produk asam. Yaitu asam laktat kemudian terjadi. Jadi kuncinya di sini bahwa untuk terjadinya lubang gigi harus ada 4 ini. Ada gigi sebagai tuan rumahnya, kemudian ada substrat. Substrat ini sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi. Tadi bisa kita makan roti, makan nasi, makan keripik, apa aja pokoknya karbohidrat. Jadi keripik itu kan tipis ya, jangan dikira itu bukan karbohidrat. Kalau kacang itu nggak apa-apa mengandung protein. Jadi mikroorganisme, substrat, gigi, dan waktu. Kita makan 3, ada mikroorganisme, ada substrat, ada gigi, tapi kalau segera dikumur-kumur atau disingkat ya nggak masalah. Tapi kalau kita biarkan sampai kita nggak gosok gigi sampai beberapa hari, akhirnya terjadilah lubang gigi. Terus terjadi perubahan, ya. Tadi sudah saya sebutkan. Jadi pada saat pH turun itu terjadi, mineral yang ada di dalam tulang itu terus diambil oleh asam, dirusak, sehingga jadi lubang. Nah, sekarang yang kedua, protein. Bahan makromolekul yang kedua, protein ini fungsinya banyak untuk pembentukan jaringan baru. Struktur pembentuk gigi tadi sudah saya terangkan menjadi bentuk sebelum menjadi tulang, kemudian di gusi itu juga jaringan lunak juga terdiri dari protein. Jaringan pendukung itu jaringan sekitar gigi, terus pertumbuhan perbaikan dan enzim yang tadi yang fungsinya mempercepat laju reaksi enzimatik, enzim di dalam metabolisme tubuh dan imunitas kekebalan kita. Jadi apa saja makanan yang mengandung protein bisa kita lihat di sini. Daging, putih telur, brokoli, ikan, kacang-kacangan, tempe dan tahu. Ada juga lemak. Lemak tadi sudah saya sebut bahwa lemak itu juga fungsinya sebagai stabilitas tubuh, juga energi, tapi ada juga yang baik. Lemak yang baik adalah yang omega 3 dari ikan laut, alpukat, kacang. Di sini fungsinya mengurangi peradangan di tubuh dan mulut. Jadi kalau kita mengonsumsi alpukat, ikan laut, kacang itu fungsinya untuk mengurangi peradangan. Kemudian kecuali lemak ini banyak jenisnya banyak. Kemudian lemak membantu itu seperti yang menurunkan peradangan. Nah ini yang omega 6 ini kalau di kedokteran itu disebut asam arachidonat. Ini menghasilkan suatu bahan mediator yang itu untuk peradangan yang namanya prostaglandin dan omega 6 itu. Jadi kalau kita makan lemak harus pilih-pilih yang kalau kita Surabaya ini kan makanan berlemak ya, ada rawon,
dagingnya yang benar-benar daging tidak berlemak. Sumbernya apa ini? Ada lemak jahat sama baik. Lemak jahat, kue yang manisnya tinggi, junk food, termasuk burger, McD, kemudian margarin, keripik, kerupuk, gorengan, yang sehari-hari ini kalau memang berlebih menyebabkan obat gigi. Tadi lemak sehat, kurangi ada gusi, ada fluor, sing belum saya singgung tadi. Sing ini juga fungsinya untuk mempercepat reaksi kimia di tubuh, membantu memperkuat enamel dan membuat luka di mulut. Air putih melindungi gigi dan mulut. Ini makanan pokok saya kira yang tadi sudah. Makanan apa? Bagaimana kita mencegah supaya gigi kita tidak berlubang? Hindari makanan yang enteng manis sebagai sinar. Kalau mau makan ini nggak apa-apa, tapi harus langsung gosok gigi. Ya. Kemudian konsumsi karbohidrat saat makan. Yang dimaksud karbohidrat di sini adalah karbohidrat yang berserat, ya seperti sayur. Ya. Kemudian konsumsi gizi seimbang. Tadi gizi seimbang yang di awal dengan piramid. Kemudian asupan keluar dari minum, cukup suplemen, kacang-kacangan, sayur mentah dan kita kan kadang-kadang mengalami luka di dalam rongga mulut kita. Konsumsi makanan bagaimana yang seharusnya kita konsumsi? Misalnya setelah cabut gigi, sariawan, luka, ya, kegigit dan sebagainya. Ya makanan enak, bubur seperti di gambar ini, buburnya tapi jangan bubur nasi aja, harus ada proteinnya. Ya. Di sini kita lihat ada telurnya, kemudian masih ada sayurnya. Kemudian sup ini bisa ngocok, jadi lukanya nanti terus kecocok, jadi tambah makanan yang baik untuk gigi dan yang merusak gigi. Kita lihat di sana makanan yang baik, tumbuh-tumbuhan, ya, termasuk bawang putih, madu juga boleh, susu. Kemudian itu dihasilkan oleh bakteri menjadi suatu asam yang mengakibatkan gigi. Protein fungsinya untuk pertumbuhan jaringan mulut dan gigi. Jadi tidak gigi saja, tapi jaringan mulut. Kemudian omega 3 ini adalah suatu lemak yang fungsinya anti radang, melindungi gigi, dan vitamin mineral. Vitamin ini jumlahnya sangat banyak. Apakah sekian di luar saya tulis ini tidak berarti? Oh, sangat berarti. Hanya memang untuk tulang itu kita butuh kalsium, fosfat, vitamin D, vitamin A, dan vitamin C. Tulang dan gigi. Kemudian air dan air mineral untuk menetralisasi apabila kita habis makan yang sifatnya asam. Kemudian vitamin mineral akan menetralkan pH dan bersihkan mulut. Jadi intinya nutrisi seimbang akan menjaga pertumbuhan jaringan dan mencegah penyakit. Ini pola makan seimbang, perbanyak buah dan sayur, kurangi gula, kurangi konsumsi minuman dan makanan manis, dan bersoda juga harusnya. Air itu cukup, sikat gigi 2 kali sehari dengan plastik fluor, gunakan dentalfloss atau obat kumur diperlukan, membatasi asupan obat, dan yang penting kontrol ke dokter gigi 6 bulan. Karena seperti tadi orang begitu kita nggak ini sama. Silakan kalau ada banyak pertanyaan ini. Nomor satu. Dipilih dulu mungkin dok, sebelah mana? Pertama, kedua, Yang ini dokter, bapak ini? keempat. Rakyat. Kalau ketua itu sakit. 13 catat tanggalnya. Ya, segera mendaftarkan diri ke Proviana. Daftarnya kesehatan ya untuk dilakukan perawatan dan pemeriksaan gigi. Siapa cepat dia dapat. Untuk satu lagi dari sebelah Haji. Pesanku Haji. jabatan sekarang ya main-main. Dokter pendidik klinis ahli utama KSM kulit dan kelamin RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Ada kelaminnya ya. Kucing bertanya. Pertanyaan ini, kalau dokter mata dimakannya digambari mata. Ada dokter kulit kelamin digambari apa ini? Kemudian dia juga kepala Satuan Pemeriksa Internal tuh Pak DPR. Ini pemeriksa
SPI. RSUD Haji. Wes pemeriksa RSUD Haji mana? Wes tambah, wes resik sih. Gak kulit tak resik, termasuk. Gak mungkin didatengin KPK Pak. Tim pembangunan zona integritas sebagai ketua area 5 penguatan pengawasan RSUD Haji. Makanya RSUD Haji itu tambah mencorok gara-gara ibu ya ternyata ya. Oh. Siapa beliau? Osman Bahya. Ya kan kita berikan tepuk tangan. Dan dia adalah istri dari ketua umum Osman Bahya. Pendidikan dia nggak main-main. Ternyata SD tahun 63 sampai 73 SD-nya nang dia kan? Nang Tennessee, USA. Loh, Amerika kan? Ketahuan soke. Kita besar. Kita mantunya Apa dewe itu loh? Atas loh, ayo. Kalau ada lagi ada Amerika. Terus 3 namanya. SMP-nya di Let's Ingkip Malang. SMA 5. Kode beda. Ya. Fakultas Kedokteran UNER. Tapi mari kalau pindah ke Brawijaya, kurang adem katanya di UNER, panas. Pindah Brawijaya. Terus, ya ini nggak ngerti, nggak jelas ini beda ini. Ada S1, barang lo S1 ekonomi. Ini ketara aku bingung. Ngitung hartanya ayah ini bingung ini ya. Makanya masuk ekonomi. Jadi para istri ya sekolahlah ekonomi supaya kita bisa tahu penghasilan suami. Iya Mbak Ida. Oh iya. Dokter spesialis kulit dan kelamin Universitas Diponegoro Semarang. S2-nya juga ekonomi magister manajemen. Nah ini tambah. Dulunya cuma ngitung duit suami. Ternyata semakin tua saya nggak cuma menghitung, saya akan memanage harta suami. Dan beberapa kongres yang diikuti dan banyak lagi. Kalau saya bacakan saya jadi pembicara. Monggo, Dr. Ida dengan penuaan kulit dan skin rejuvenation. Bu Ida, ini kayaknya nanti beda-bedaan mari. Soalnya apa? Serum mana Bu dia? Ini ada oleh-oleh gift serum. Ini harganya mehong katanya Bunda. Jadi ya kalau nanti semua tanya bingung kan? Kita bedai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bagian ada di depan Mas Freddy. Banyak penasihat di sini, ada Cak Rudi, ada Pak Kayandra. Alhamdulillah Ketua Waktu dan Waktu 1. Ada juga Waktu 3 dan 4. Terima kasih kehadirannya. Di sini saya lihat ada SMA 1, Mbak Ani kelihatan tuh, SMA 2 juga banyak, SMA 3, 5, 6, ada yang 11 tadi, alhamdulillah ada yang 18, ada yang 21, 20. Kita semua ada di sini, terima kasih. Dan tadi katanya Pak Freddy kita santai aja ya. Saya tidak berhadapan dengan mahasiswa, saya tidak cari gelar di sini. Jadi saya ingin sharing. Saya yakin pasti banyak yang mengalami masalah kulit. Dan saya bicara di sini bukan hanya untuk yang ibu-ibu, termasuk yang bapak-bapak. Bohong kalau mereka nggak pengen kelihatan ganteng, benar? Kalau mereka pura-pura itu udah biasa, nggak ngaku. Kalau mereka malu untuk ke klinik itu biasa. Tapi sekarang sudah semakin banyak. Jadi nggak perlu malu ya Pak ya. Silahkan datang ke klinik. Yang dikhawatirkan adalah bukan konsultasi kulit, tapi takutnya kalau konsultasi kelamin. Ya. Oke, ini penuaan kulit dan rejuvenation ini adalah hal yang umum, pasti teman-teman juga sudah banyak pengalaman kulit. Tapi intinya saya ingin sampaikan bahwa kulit ini adalah faktor atau organ terbesar di dalam tubuh kita. Dan perannya sangat besar sebagai pelindung utama. Dia melindungi tubuh kita, baik itu dari sinar matahari, dari faktor eksternal ya, dari zat kimia, dari virus, dari bakteri dan sebagainya. Bayangkan kalau kita nggak punya kulit. Jadi kita harus sadari bahwa kulit itu sangat penting.
Yang sekarang mereka anggap itu adalah daerah wajah, ya kan? Karena semua ingin kelihatan cantik di wajahnya, padahal bukan hanya di wajah. Ya, slide. Nanti saya akan bicara mulai sedikit demi sedikit aja, nggak serius-serius amat ya. Minimal teman-teman paham gitu bahwa kulit ini sangat penting. Ada penuaan kulit. Jadi kalau kita bicara penuaan kulit, semakin kita bertambah usia. Di sini kan mayoritas sudah di atas 50 ya. Jadi kalau kita bertambah usianya, sudah pasti kulitnya akan menurun fungsi strukturnya maupun secara fungsionalnya, sehingga inilah yang disebut proses penuaan. Kemudian kenapa ada faktor-faktor penuaan? Kita harus tahu bahwa ada yang intrinsik, yang dari dalam secara genetik, tapi juga ada yang ekstrinsik. Nah, yang paling bisa kita hindari adalah yang ekstrinsik. Kemudian kenapa ada peramajaan kulit? Fenomena ini akan membuat bidang dermatologi ini terpacu untuk mencari cara ya, atau bagaimana memberikan terapi yang terbaik untuk peremajaan kulit. Nah, penuaan ini merupakan proses biologi, jadi tidak bisa dihindari. Coba bayangin Bapak Ibu sekalian, mulai dari kecil sampai sekarang, apakah kita bisa menahan faktor penuaan? Nggak mungkin kan? Sekarang Bapak Ibu sekalian merasa tua nggak? Nggak. Keren. Nggak mau tua kan? Nggak perlu merasa tua, ya kan? Cuman kalau kita sekarang melihat di kaca, atau coba temennya lihat masing-masing. Coba lihat, sudah ada kerutan nggak di sini? Sudah ada kerutan di sini nggak? Di sini ada kerutan nggak? Nah itu umum, biologis, nggak bisa dihindari. Tapi apakah sekarang kita pengen kelihatan muda? Mau kan? Nah ini yang menjadi tren bagaimana sekarang ini secara ilmiah ya, bagaimana kita bisa mengurangi atau mencegah penuaan ini. Istilahnya adalah peremajaan kulit. Oke, slide. Kita tadi sudah bilang bahwa kulit ini melindungi tubuh kita, tapi jangan kaget bahwa kita tuh punya lapisan. Kulit kan tipis nih ya, tapi mereka punya lapisan yang banyak. Coba slide berikutnya. Ada dermis, epidermis, maaf yang paling atas ada dermis, dan yang paling bawah adalah epidermis. Ya, slide. Saya pengen kasih tahu gambarnya kulit, bayangin ya. Kulit secara penampang melintang ini sekian, dan itu masing-masing lapisan itu punya fungsinya. Bagaimana yang paling atas itu menyimpan lipid di bagian paling atas. Makanya begitu kita menua, pasti bagian atas itu terasa kering. Bagaimana di bawahnya ada ceramide. Teman-teman pasti tahu kalau beli pelembab itu ada yang mengandung ceramide. Ya. Kemudian di bawahnya lagi ada filaggrin, bagaimana tubuh kulit kita bisa kencang. Ya. Kalau filagrinnya turun sesuai dengan proses penuaan ya pasti akan kepak. Kemudian bagaimana ada perubahan dari keratinosit, kemudian faktor pelembabnya seperti apa, dan ini semua akan berubah sesuai dengan bertambahnya usia. Right? Nah ini lagi. Kita bisa lihat bahwa pembuluh darah kita ada di dermis. Bagian di paling bawah itu adalah lemak. Jadi bukan berarti kita kalau mengoleskan krim itu hanya di bagian atas, enggak. Itu akan meresap sampai ke bagian bawah. Tergantung konsentrasi atau kadar dari krimnya. Oleh karena itu kita kalau menggunakan krim, misalnya ada teman yang ke dokter nih ya, dapat krim, katanya bagus sekali, cocok nggak untuk kita? Belum tentu, karena kondisi kulit kita tidak sama, ya, belum tentu sama, sehingga konsentrasinya yang nanti akan berbeda. Daerah mana yang harus diperbaiki, itu yang akan mempengaruhi kadar dari krimnya. Sama juga dengan kalau misalnya kita menggunakan sunscreen, ya. Apakah kita perlu pakai sunscreen yang SPF 60? Teman-teman pakai yang mana?
ada yang 50. Kalau kita goes pakai yang mana? Sebaiknya yang konsentrasinya lebih tinggi. Kapan kita pakainya? Sebelum kita pakai bedak atau setelah kita pakai bedak? Solo. Yang namanya sunblock itu harus yang paling awal. Diberikan dulu, dia akan bertahan kira-kira sampai 4 jam. Tergantung juga produknya ya. Sehingga kalau kita nanti sudah di luar itu atau kita sudah kena air, ya berarti harus kita pakai lagi. Ya. Tapi intinya kalau kita mau goes harus dengan sunblock. Sayang kalau nggak sunblock. Yang cowok-cowok termasuk ya. Saya bukan ngomong untuk yang cewek-cewek, tapi ini semuanya. Jadi sebaiknya kita pakai sunblock. Banyak kok sunblock di sini. Tinggal kita lihat SPF-nya berapa. Oke. Slide. Nah, perhatikan ini ya. Yang terbanyak adalah faktor ekstrinsik. Perhatian ini. Satu paling utama adalah UV, sinar matahari. Jadi jangan bilang bahwa kemayu nggak mau kepanasan, jangan. Kita bisa nggak pakai topi, kita bisa nggak pakai payung, boleh. Tapi sunblock harus pakai. Kenapa kita harus pakai itu? Kan dia akan memproteksi. UV ini kan ada gelombang. Ada UVA, ada UVB. Kalau UVB itu dia gelombangnya pendek, jadi dia hanya di bagian permukaan. Tapi kalau UVA dia lebih dalam lagi, dia bisa sampai ke hipodermis tadi. Bayangkan kalau di jam-jam itu kita terus kena UV, itu akan merusak regenerasi sel di situ. Jangan heran kalau nanti bisa menjadi tumor kulit. Tumor itu berarti benjolan atau yang menonjol. Tapi kalau sudah kanker itu berarti yang ganas. Ya. Tapi awalnya selalu yang jinak dulu ya, baru kemudian yang ganas. Jadi yang terbanyak atau paling utama faktor ekstrinsik adalah sinar matahari. Tadi sudah disampaikan sama Prof. Bian, sangat penting sinar matahari itu vitamin D, ya. Jadi jangan takut untuk kena sinar matahari. Tapi kita juga harus proteksi diri, gitu ya. Kita memproteksi, tapi tetap sinar matahari tetap kita dapatkan. Jadi kita harus tahu kapan kita menggunakan sunblock, kapan kita tidak perlu. Jam berapa kita perlu pakai sunblock? Ya. Jadi kalau pagi itu kan sinar mataharinya sehat, ya. Tapi hati-hati yang di jam 9 sampai di jam 12. Nah, itu yang sebetulnya kurang sehat. Ada buku yang lain menyebabkan jam 10 sampai jam 1. Biasanya di periode itu, ya. Tapi kalau kita sudah menggunakan sunblock, oke. Rokok mempengaruhi nggak? Rokok, terutama adalah asap rokok, ya. Asap rokok ini akan mempengaruhi atau mempercepat penuaan kulit, ya. Ada kadar di dalam asap rokok yang mempengaruhi regenerasi sel. Ini sudah masuk di dalam penelitian. Saya nggak usah jelasin di sini ya, terlalu panjang. Tapi sekarang kita harus hindari asap rokok. Jadi gimana kalau yang suaminya ngerokok? Di luar rumah. Hindari ya, hindari. Masalahnya adalah yang ngerokok nggak apa-apa, tapi efek rokok asapnya. Nah sekarang untuk yang cowok-cowok gimana? Sama. Yang ngerokok asapnya kan kena juga. Sama. Nanti lama-lama kan kulitnya lebih kusam, lebih kelihatan abu-abu, dia kering dan sebagainya. Nah, kalau stres hubungannya dengan hormon kortisol. Hormon kortisol juga begitu. Semakin stres kita tinggi, hormonnya akan meningkat. Ada segi positifnya, tapi yang negatifnya adalah akan mempengaruhi kulit, ya. Sama, dia akan memperlambat regenerasi selnya sehingga tidak hanya dia kusam, tapi juga dia akan mempercepat pertumbuhan melanin. Apa itu melanin? Melanin adalah sel yang membentuk warna kulit. Jadi biasanya orang-orang dengan faktor stres tinggi biasanya lebih gelap, ya. Tergantung dari tipe kulitnya tentunya. Bagaimana dengan diet? Ada
Ada yang tahu tentang ini? Apakah ada hubungannya dengan penuaan kulit? Ya. Tadi sudah disampaikan sama Prof. Dian sebetulnya. Yang sehat, yang ke arah antioksidan tinggi, buah-buahan, sayur-sayuran, protein kita perlu, tapi protein yang sehat, ya. Lanjut. Nah, ini saya nggak bicarakan ini terlalu deep. Next slide. Jadi sekarang klinisnya seperti apa sih kulit kita kalau menua? Perhatikan kita masing-masing ya, kita sudah saatnya menua. Proses biologisnya sudah muncul. Satu, atrofi lemak. Kalau atrofi lemak itu berarti kan kita jadi kulitnya menipis, bantalan lemaknya berkurang. Ada photoaging, karena sinar matahari akan berpengaruh. Kemudian kalau untuk tipe kulit, ini ada Fitzpatrick, itu ada tipe kulit 1-2 tuh untuk mereka-mereka yang putih, ya. Jangan kita nggak boleh iri sama yang kulitnya putih, karena mereka-mereka yang kulitnya putih itu proses penuaannya tidak secepat kita yang ada di 34 Asia. Jadi beda, ya. Contohnya, perutnya mereka itu perutnya halus. Kalau perut kita, perutnya dalam. Kalau kita hiperpigmentasi, dia justru hipopigmentasi. Dia lebih banyak yang putih, bercaknya putih bukan hitam, ya. Dan itu sudah sesuai dengan tipe kulit. Jadi kita sudah dilahirkan sebagai orang Asia ya di tipe 3 dan 4. Kemudian kolaps temporal, coba lihat kiri kanannya. Pasti di sini ada kerutan kan? Pasti itu. Orang yang sering mencurah itu akan semakin kelihatan tebal. Jadi bagaimana caranya supaya kita nggak terlalu muncul ini, nggak usah terlalu banyak dipikirin. EGP aja ya. Supaya kita nggak terlalu banyak kerutnya di sini. Karena bulat balik kalau kita berkerut ya ini akan ada balik. Displumnya, warna kulitnya nggak merata. Ada nggak? Kan kadang-kadang ada ya yang suka dengan sinar matahari, ada yang bercak-bercak tapi tidak merata. Itu namanya displumnya. Kemudian perubahan matriks dermal itu untuk kulit di bagian dalam, sehingga biasanya, coba perhatikan, biasanya kita di daerah sini lebih ada garis ya dalam, terus kemudian kita lebih kempong. Di daerah orbita, di bagian mata juga kita lebih kempong. Nah, bagaimana caranya nanti supaya ini tidak terlalu menonjol? Oke, slide. Ada internal dan eksternal, tadi saya sudah sampaikan. Tapi kita sekarang lebih banyak yang eksternal ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke peramajaan kulit. Bagaimana supaya kulit kita bisa tampak tetap sehat, kemudian elastis dan berfungsi optimal. Kita bukan menghambat atau stop penuaan, nggak bisa. Penuaannya akan berproses. Tidak mungkin kita hambat, tapi kita bisa melakukan tindakan-tindakan intervensi misalnya yang bisa menghambat atau memperlambat atau mengaburkan ya, sehingga tampilan kita bisa lebih mudah. Nah, ada konsep, ada proses. Bagaimana caranya untuk terapi keriput? Banyak kan? Sekarang kalau kita mau ke klinik pasti ada krim-krim yang dioleskan. Ada retinoid, ada retinol, ada bisa juga pakai chemical peeling. Chemical peeling itu banyak macamnya, tergantung dari keluhannya atau kelainannya. Bagaimana untuk misalnya kekeringan kulit, kita udah pasti akan menggunakan pelembab misalnya. Tapi pelembab yang seperti apa yang kita pakai? Kekeringannya di daerah mana? Apakah hanya di wajah, ataukah juga di tangan, ataukah juga di bagian tubuh yang lainnya? Kemudian untuk hiperpigmentasi, kita pakai peel juga, kita pakai laser banyak ya. Tinggal kita menggunakan laser yang mana. Kemudian sekarang ada teknik seperti retinol dan sebagainya. Bagaimana untuk menghilangkan elastisitas? Karena untuk hilangnya elastisitas kulit, ada filler, ada botox,
banyak tekniknya. Tinggal apakah itu sesuai nggak dengan untuk kita. Kemudian bagian vaskularisasi. Kalau vaskularisasi itu maksudnya begini. Dalam saya. Dalam saya panjang. Varises, gitu ya. Atau ada yang namanya telangiektasia. Kulit kita menipis sehingga pembuluh darahnya kelihatan. Nah itu nggak bagus, ya nggak bagus. Apalagi itu di wajah. Biasanya mereka-mereka yang menggunakan krim atau pil yang terlalu kuat sehingga tidak ada kesempatan kulit kita untuk berproses menjadi lebih baik. Jadi di peel off, belum waktunya peel off lagi, terus begitu sehingga akhirnya terlalu tipis. Atau menggunakan krim dengan konsentrasi tinggi yang tiap hari dipakai karena kesalahan instruksi. Oke, saya lagi. Jadi kembali lagi penuaan kulit adalah proses yang berlanjut, ya kita nggak bisa hindari itu, tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi sehingga sebetulnya sebelumnya kita sudah bisa menghambat. Sekarang terlambat nggak? Kita udah nggak bisa menghambat kalau sekarang. Yang bisa apa kita lakukan? Intervensi tadi, memperbaiki. Tapi penghambatnya adalah untuk menghambat supaya tidak bertambah. Tapi sudah muncul itu, ya sudah muncul. Bisa dilakukan secara internal dan eksternal, kemudian kita bisa lakukan preventif maupun terapeutik. Selesai ya. Baik. Ini adalah penjelasan singkat, tapi saya ingin sampaikan bahwa kita berhak untuk berpenampilan sesuai dengan yang kita harapkan. Karena sekarang kita tahu bahwa penuaan kulit itu tidak hanya sekedar ada perubahan atau penurunan dari faktor fungsi maupun strukturnya kulit, tapi juga sampai ke aspek psikologis. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak juga yang akhirnya menurunkan kepercayaan diri, sehingga mengganggu sosialisasinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita berita. Siap, salah. Ada tuh kok konotasinya macam-macam. Tapi ini gak apa-apa, kan saya keahliannya bukan hanya di kulit kan, kulit dan jadi kalau yang mau tanya silakan ya, bebas saja. Ini beda-bedaan dulu ya. Beda-bedaan. Nah, satu apa namanya atau pertanyaan aja dulu. Ya pertanyaan dulu. Pertanyaan. Mungkin sebelumnya saya pengen sampaikan dulu ya,